Nasari, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Iya. Kemudian dengan Bapak siapa? Saya Sucipto. Pak Sucipto. Ya, Pak Cipto, saya mau konfirmasi lebih dulu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, apakah Bu Erna sudah istilahnya membimbing Bapak untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah, Pak. Sudah ya, dan itu sudah dilakukan juga proses apa ya, katakanlah kalau ada kekurangan dilengkapi, kalau ada yang kurang nanti disempurnakan, seperti itu apakah sudah dilakukan? Sudah. Sudah. Kemudian setelah itu tahapannya adalah pelaksanaan pembelajaran. Jadi Bapak mencoba melaksanakan pembelajaran itu di kelas. Apakah itu juga sudah dilaksanakan? Tentunya sudah, Pak. Sudah ya. Terima kasih. Saya perlu tanya saja Ya. karena ini kan perlu dijawab dengan lugas dan tegas ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, apakah Bu Erna juga menunggui ketika Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Sudah, Pak. Observasi ya? Iya. Oke. Nah, sekarang percakapan pada pagi ini adalah dalam rangka katakanlah melakukan coaching percakapan untuk menindaklanjuti hasil pembelajaran, namanya coaching pasca observasi. Iya, jadi pasca observasi. Setelah diobservasi, Bu Erna akan mencoba katakanlah bertanya jawab atau coaching. Kemudian nanti tentu saja yang diharapkan adalah adanya penguatan terhadap kompetensi yang sudah dibimbing oleh Bu Erna kepada Pak Sucipto ya. Kemudian mungkin sekedar mengingatkan saja ya Bu ya, untuk prinsip coaching itu setidaknya ada 3, yaitu yang pertama kan kemitraan. Iya. Kemitraan itu apa? Kriterianya adalah, ini mengingatkan supaya nanti bisa lebih bagus ya, terlalu tinggi tapi memang bisa dilakukan. Usahakan tindak lanjutnya itu juga dihasilkan oleh rekan sejawat Ibu, gitu ya. Kemudian nanti jelas ditutup dengan kesimpulan. Dari siapa kesimpulannya? Dari rekan sejawat, dari psikoji. Mungkin itu saja ya. Iya. Kira-kira gambaran yang perlu dijadikan rambu-rambu lah oleh Bu Erna sebagai seorang coach. Apakah sudah siap dilakukan? Saya hanya menyimak saja, tidak akan menyela ataupun memotong. Siapa? Mohon izin saya duduk di sini menyaksikan. Siap. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cipto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Iya, senang sekali bisa mendengar kabar Bapak hari ini. Sehat ya, Pak ya? Iya. Bapak, baik seperti yang telah saya sampaikan pada pra-observasi kemarin, setelah Bapak melakukan observasi kegiatan berdiferensiasi di kelas ya Pak, yang saya observasi, maka kita akan melaksanakan pasca observasi, yang mana pasca observasi ini akan dinilai atau diperhatikan alurnya oleh pengajar praktik saya ya Pak ya. Iya, baik Pak, kalau begitu saya minta waktu ya Pak ya. Iya, oke. Saya ingin menanyakan nih Pak, bagaimana perasaan Pak Sucipto setelah melaksanakan kegiatan observasi yang kemarin dilakukan dan saya nilai Pak? Oke, terima kasih. Tentunya pertama kali itu perasaan saya sedikit tegang, tapi dengan pelaksanaan kemarin. Oke, baik, alhamdulillah lancar Pak ya, bisa terkendali, emosinya bisa terkuasai ya Pak ya. Iya. Nah Pak, dari proses pembelajaran yang Bapak laksanakan, bisa tidak Bapak ceritakan kembali area kompetensi pengembangan yang Bapak lakukan berdasarkan tahap-tahapannya? Terima kasih. Baik Bu, hasil pemetaan kemarin dari kompetensi yang akan saya kembangkan, yakni pengetahuan dan kemampuan anak dalam mengembangkan atau mengimplementasikan sila ke-1 atau sila pertama Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pada tahapan ini, yang pertama saya akan merancang pembelajaran dan menyusun modul ajar dan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan murid. Tentunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang
yang terintegrasi dalam pembelajaran sosial emosional. Dan saya juga menerapkan diskusi kelompok di kelas. Ya, baik. Jadi area pengembangan yang Bapak lakukan yaitu pengetahuan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Iya, dengan tahapan mulai membuat modul ya Pak ya, kemudian menyiapkan LKPD. Betul gitu Pak ya? Iya. Nah Pak, sejauh mana tingkat keberhasilan pengembangan kompetensi yang Bapak lakukan di kelas saat proses pembelajaran kemarin Pak? Baik, untuk keberhasilan dari yang kemarin saya lakukan, alhamdulillah cukup berhasil. Tapi tentunya dengan koreksi itu mohon dikoreksi kembali kalaupun ada kekurangan. Baik Pak. Nah, menurut saya tingkat keberhasilannya sudah cukup baik ya Pak ya kemarin. Iya. Nah Pak, kira-kira nih menurut Bapak ada kendala tidak Pak dalam pelaksanaan observasi kemarin? Baik, kemarin kan dalam pembelajaran itu saya sebelumnya membuat kelompok. Jadi di kelompok itu ada sebagian anak yang masih belum aktif dalam belajar. Baik, jadi kendala Bapak menurut Bapak ada beberapa anak yang masih kurang aktif, gitu ya Pak ya? Iya. Nah, untuk kendala yang Bapak hadapi nih Pak ya, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk membuat murid Bapak agar mereka bisa terkondusif dan bisa aktif ke depannya Pak? Tentunya yang akan saya lakukan lebih dulu mengetahui kesiapan atau kebutuhan belajar sesuai kebutuhan yang dengan memperhatikan dari awal kan kita sudah melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas dan kami sebelumnya supaya pembelajaran kami di kelas itu lancar, baik dan menyenangkan. Baik, jadi kedepannya Bapak akan lebih memperhatikan kebutuhan atau kesiapan dalam gaya belajar murid ya Pak ya? Iya, baik. Nah Pak, kira-kira nih kapan Bapak akan melakukan rencana-rencana yang tadi Bapak rencanakan untuk Bapak solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi Pak? Tentunya untuk pelaksanaannya kalau bisa secepatnya dilaksanakan karena dia bisa membuat atau menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan lebih aktif lagi. Baik, artinya Bapak akan secepatnya Pak ya melaksanakan rencana atau solusi tentang tantangan permasalahan yang Bapak hadapi dalam pembelajaran di kelas yang telah kita lakukan itu Pak ya? Baik, baik Pak, saya rasa untuk sesi pasca observasi ini sudah selesai ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak akan menjalankan atau solusi dari permasalahan Bapak ini bisa terpecahkan dan bisa terlaksana dengan rencana-rencana yang Bapak siapkan dan terrealisasi dengan baik ya Pak ya. Yang nantinya hasil kelanjutannya bisa Bapak sampaikan atau kita bisa melakukan kaji lagi ya Pak untuk ke depan agar lebih baik. Oke, siap. Iya, jadi Bapak di sini untuk pasca observasi yang telah kita lakukan kemarin tentang penilaian mungkin itu saja yang saya sampaikan, ditambahkan agar nanti pembelajaran Bapak berdiferensi itu semakin lebih baik lagi dan semoga setelah saya observasi ini ya Pak ya ke kelas Bapak akan semakin menyenangkan, semakin aktif dan tentunya semangat Pak ya. Oke, terima kasih Bu Erna. Baik Bapak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang mau dikembangkan? Pak Tirton jawab. Kayaknya yang Ibu lakukan itu tanya lagi sampai beliau ini sudah Bu gitu, 5 itu udah cukup gitu. Oh gitu ya Pak ya. Iya, jadi misalnya apa tadi Pak yang mau Bapak kembangkan lagi setelah proses observasi pembelajaran? Yang mau dikembangin ya sebetulnya dengan apa maksudnya untuk menyikapi kelas itu supaya lebih aktif lagi, lebih bisa mengendalikan atau menguasai kelas itu gimana? Ada lagi nggak yang lain selain itu supaya kelas lebih aktif tadi kan? Ada nggak yang lain kira-kira? Ya lebih kreatif lagi sih. Lebih kreatif lagi. Oke, ada lagi nggak yang lain? Selain kreatif mungkin berkaitan dengan
RPP-nya itu sendiri atau LKPD-nya atau mungkin kolaborasi dengan teman, kira-kira apa lagi itu yang akan Bapak kembangkan lebih lanjut? Kayaknya ke kolaborasi dan teman itu. Kolaborasi. Dari kolaborasi itu apa yang Bapak lakukan? Dari kolaborasi itu Dengan teman sejawat kan? Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Bapak tadi kan udah punya RPP itu, udah saya bimbing. Jadi bukan hanya keterampilan coaching, bukan. Iya, tapi lebih dari Lebih menggali ke coaching. lebih ke kompetensi pembelajaran. Untuk itu pasti dibutuhkan kemampuan, Iya, pengetahuan tentang apa yang sedang dibahas. Mau nggak mau begitu. betul. Kita tahu ngomong assessment, tahu ngomong kolaborasi, kalau kita nggak tahu dalemannya FEP gimana? Iya, tidak menguasai. Nah, tidak menguasai assessment sumatif, assessment formatif, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang aktif, menyenangkan. Tadi Bapak sebutkan apa itu? Yang kreatif gitu kan, Bapak sebutkan. Kalau kita sendiri nggak tahu gimana? Nggak bisa mengcoaching. Ya nggak bisa menggali lebih lanjut kan? Apa yang dijelaskan, oh iya bagus, sudah kita hanya umpan balik aja jadinya. Iya. Tapi menggalinya kurang gitu. Mungkin itu aja ya penguatan dari saya. Iya. Oke, Pak Terima Cito, kasih. terima kasih. Kita Semoga semoga. dapat pembelajaran ya. Amin. Ini namanya tadi coaching, Pak. Oh gitu. Jadi coaching itu sifatnya menggali, jadi poinnya tidak menggurui, Ya. tidak memberitahu. Jadi saya tidak memberitahu apa yang akan Bapak lakukan, tapi hanya cukup untuk menanya saja apa yang akan dilakukan. Oh, siap. Ya, Terima kasih. sama-sama. Sudah ini.